sehat itu adalah pilihan, tapi sakit juga adalah pilihan. Jadi setiap apa, kalau Bapak Ibu perhatikan gitu ya, gambar di sebelahnya itu kelihatan beda ya. Kalau apapun yang kita upayakan, yang kita lakukan untuk sehat, hasilnya akan juga menghasilkan sehat. Tapi kalau kita juga istilahnya tidak memilih atau tidak menyadari bahwa perlu melakukan pola untuk hidup sehat gitu ya. Sebaliknya kita juga akan bisa berpotensi untuk sakit gitu ya. Nah, tapi bagaimana kita bisa untuk sehat? Nah, itu yang kita akan sama-sama bahas malam hari ini. Nah, yang pertama saya akan bahas yaitu tentang pertama-tama kita akan lihat dulu data yang ada berasal dari dataindonesia.id, yaitu mengenai data indeks kelaparan di sejumlah negara Asia Tenggara. Termasuk ya artinya termasuk Indonesia, yaitu di tahun 2024, di tahun kemarin, ternyata Indonesia itu masih menduduki peringkat indeks kelaparannya itu ketiga tertinggi loh gitu ya. Dan Global Hunger Index ini itu ditentukan oleh beberapa kriteria, yaitu berkaitan dengan masalah kekurangan gizi di negara tersebut gitu berapa banyak. Kemudian stunting ini berkaitan dengan anak-anak di bawah usia 5 tahun antara tinggi dan umurnya itu, jadi tingginya di bawah umur seharusnya. Ya, kemudian child wasting itu berkaitan berat badannya itu di bawah standar dan berkaitan dengan kematian anak. Nah, jadi ternyata Indonesia itu di sekeliling kita gitu ya, tanpa kita sadari itu masih banyak yang mengalami masalah nutrisi. Jadi istilahnya kebanyakan itu mereka rata-rata secara status ekonominya, maaf, itu ada di bawah standar gitu ya. Jadi mungkin untuk makan saja mereka kesulitan untuk bisa makan sehari itu 2 sampai 3 kali gitu ya. Nah, apalagi berbicara tentang nutrisinya. Nah, sementara tanpa sadar juga kita juga saya yakin dan percaya bukan di sini gitu ya, di luar sana gitu ya. Banyak juga masyarakat yang tidak bermasalah dengan untuk namanya memilih makanan gitu ya. Tapi tanpa disadari ternyata makanan yang dipilih itu adalah makanan-makanan yang menyebabkan malnutrisi gitu. Artinya makanannya banyak, cukup gitu ya, tapi ternyata nutrisinya tidak memadai sehingga dampaknya nanti juga akan berdampak ke kesehatan kita, tujuan kita untuk menjadi sehat gitu ya. Nah, saya akan ajak teman-teman dulu untuk melihat bahwa tubuh kita itu sebetulnya disusun dari awalnya dari sel, yaitu di mana kita tahu semua gitu ya kalau terjadinya seorang manusia itu adalah pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Nah, dari situ sel itu kemudian membelah diri menjadi 2, menjadi 4, menjadi 16 dan seterusnya. Dan sel-sel itu membelah diri sampai terbentuk organ-organ tubuh. Dan ketika organ tubuh itu sudah lengkap, itulah jadilah seperti kita saat ini gitu ya. Nah, tapi di awalnya itu dengan kondisi yang umumnya adalah sehat ya sel-selnya. Nah, jadi dan sel dalam tubuh manusia itu jumlahnya sekitar 37 triliunan sel gitu ya. Jadi kebayang jumlahnya itu banyak banget dengan tubuh kita seperti hari ini besarnya gitu ya. Nah, yang pertama itu fungsi sel tubuh itu adalah membentuk tubuh. Tadi kan jaringan dan organ. Nah, tugas sel selanjutnya setelah jaringan dan organ itu terbentuk adalah menjalankan proses vital yaitu berkaitan dengan metabolisme, pertumbuhan dan reproduksi. Dan kemudian pertahanan tubuh itu sendiri, yaitu misalnya berkaitan dengan imun tubuhnya, dan kemudian perbaikan dan regenerasi, di mana sel-sel tubuh manusia itu ada yang mengalami kerusakan, jadi butuh diperbaiki, dan ada yang sudah tua, sehingga akhirnya mati dan perlu digantikan dengan sel-sel yang baru, atau kita kenal dengan namanya regenerasi sel, gitu ya. Nah, contoh-contoh selnya itu adalah seperti sel saraf, sel kulit, sel otot, sel darah, sel kelenjar, dan sebagainya. Nah, jadi sebetulnya tugasnya adalah kita dalam hal ini bagaimana mendukung sel tubuhnya kita itu yang jumlahnya triliunan tadi itu untuk terus bisa melakukan memaksimalkan tugasnya. Sehingga dengan sel tubuh yang bisa berfungsi secara maksimal, itu akan membuat kondisi tubuh kita jadi sehat. Ya, jadi nggak masalah. Nah, tapi ada hal-hal yang ternyata ya entah kita sadari atau memang kita memang juga belum tahu gitu ya bahwa ternyata ada hal-hal yang akan melemahkan
fungsi sel tubuhnya kita, ya. Di antaranya adalah ketidakseimbangan nutrisi. Kemudian asidosis, yaitu pH tubuh kita terlalu asam. Kemudian kita terpapar logam-logam berat, bisa dari pembungkus makanan gitu ya, kaleng makanan gitu, terus dari kotak atau bahkan dari apa namanya, plastik-plastiknya gitu ya. Dan bisa juga dari air, dari udara gitu. Nah, kita bisa terpapar dengan logam berat itu. Kemudian kelebihan obat di mana mungkin bisa jadi kita karena misalnya kita terlalu sering mengkonsumsi obat-obat di pasaran tanpa kita mengkonsultasikan dengan ahlinya, atau mungkin kita mengulang resep tanpa kita konsultasi dengan dokter gitu ya. Jadi kita terlalu bergantung apa-apa cari obat, apa-apa cari obat gitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa terpapar radiasi, kemoterapi, dan sinar matahari. Jadi sinar matahari di satu pihak bagus ya buat kesehatan kita, buat imun, tapi kalau berlebihan juga itu juga akan jadi masalah. Kemudian radikal bebas, polusi di mana kita namanya di kota besar gitu ya, itu sudah harian kita gitu ya dengan yang namanya polusi udara. Nah, kemudian juga terpapar karena rokok, di sini termasuk perokok pasif ya, teman-teman, dan alkohol. Kemudian stres, di mana saat ini gitu ya, kehidupan itu dengan tekanan yang begitu tinggi, sehingga membuat tingkat stresnya juga makin meningkat. Dan ini bukan hanya terjadi pada orang dewasa, bahkan pada anak-anak kita juga yang di usia sekolah gitu ya, mereka dengan beban sekolah tinggi juga tingkat stresnya juga tambah tinggi. Kemudian kurang istirahat, itu begadang, tidur terlalu larut malam gitu ya. Nah, kemudian kurang olahraga, di mana kurang aktivitas bergerak alias mager gitu ya. Nah, apa sih dari eh, ke semua hal ini gitu ya? Kalau ini terus-menerus dibiarkan terjadi, itu akan berdampak kepada fungsi sel kita tadi, jaringan organnya itu akan menurun atau terganggu. Ya mungkin di awalnya tidak ada rasa atau tidak ada gejala apapun gitu ya. Nah, tapi kalau itu dibiarkan terus-menerus hal-hal ini tadi gitu ya, itu akan bikin selanjutnya adalah akan terjadi mulai muncul gejala-gejala yang gak enak buat tubuh, tapi ada yang mengabaikan, ada yang memperhatikan. Yaitu mulai terjadi gangguan sistem imun tubuh, gangguan sirkulasi darah, gangguan pencernaan, gangguan syaraf dan memori, gangguan sistem detoksifikasi, dan lain-lain gangguan fungsi organ gitu ya. Seperti rasa lelah terlalu berlebihan gitu, atau mungkin kalau buat perempuan masa menstruasinya kacau gitu, kemudian moodnya berantakan gitu. Itu sebetulnya baru masuk gangguan-gangguan ini tadi gitu ya. Nah, kalau gangguan-gangguan ini tadi tetap dibiarkan gitu, diabaikan gitu ya, atau bahkan mungkin ada beberapa orang yang memang juga tidak terlalu merasakan atau sudah dianggap sebagai hal biasa gitu gejala tersebut. Artinya kita mengabaikan sinyal-sinyal tubuh. Nah, nanti dampaknya adalah akhirnya sel-sel tersebut makin rusak dan akhirnya nanti kita akan tahap pada divonis penyakit. Saya yakin pasti semuanya pada nggak mau dong ya, semuanya pada pengen sehat-sehat selalu gitu ya. Nah, jadi penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit degeneratif, yaitu seperti misalnya kanker, diabetes, kemudian stroke, terus penyakit-penyakit autoimun, gangguan kekebalan tubuh dan lain-lain ya. Nah, jadi tugas kita adalah hari ini adalah bagaimana kita membuat sel-sel tubuh kita itu bisa tetap berfungsi maksimal gitu ya. Jangan sampai dampak-dampak atau hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang kita nggak sadari tadi itu terus berlanjut gitu ya. Nah, hari ini saya akan berfokusnya kepada masalah ketidakseimbangan nutrisi gitu ya. Kenapa? Karena saya yakin dan saya di sini ada nggak sih yang puasa sampai 1 bulan penuh nggak makan apa-apa gitu ya. Ada juga biasanya secara spiritual puasa Senin Kamis mungkin atau puasa sebulan mungkin ya. Tapi itu pun tetap ada jam makannya. Jadi artinya setiap hari pasti kita memasukkan sesuatu makanan atau minuman gitu ya, maksudnya ke dalam mulutnya kita. Nah, tinggal persoalannya apa yang kita masukkan ke dalam mulutnya kita. Nah, itulah sebetulnya akan membuat nutrisinya itu bagus atau enggak masuk ke dalam tubuh kita. Seperti apa sih gitu nutrisi yang harus masuk di dalam tubuh kita untuk memastikan sel tubuh kita bisa berfungsi maksimal. Nah, teman-teman ini berdasarkan Kemenkes ya. Jadi baiknya dalam 1 hari ini berbicara tentang keseharian kita dalam kita mengkonsumsi makan pagi, makan siang, makan sore gitu ya. Kalau yang makannya 3 kali gitu ya. Pokoknya setiap kali kita makan. Nah, pertanyaannya
adalah menurut teman-teman nih gitu ya, nggak usah yang kemarin-kemarin lah ya, yang hari ini aja. Coba kita bayangkan apa sih isi piring kita paling tidak mungkin paling dekat adalah sore ya, yang tadi yang barusan kita makan mungkin ya kalau teman-teman baru habis makan malam. Nah, di sini adalah komposisinya terdiri dari makanan pokok. Makanan pokok itu seperti nasi, umbi-umbian gitu ya. Bahkan mungkin ada yang makan roti gandum kayak gitu-gitu ya, roti dan sebagainya. Pokoknya di sini isinya adalah makanan pokok. Ini kalau dilihat porsinya adalah paling seperempat lebih sedikit lah ya. Nah, kemudian porsi yang cukup besar adalah sayur-sayuran ya. Nah, sayur-sayuran ini juga porsinya juga sangat besar gitu ya kalau dilihat gitu. Kemudian buah-buahan, oke lah kalau teman-teman senang misalnya nambah buah-buahan untuk seratnya gitu ya. Nah, ini kurang dari seperempat malahan ya. Nah, kemudian lauk pauknya juga itu paling sekitar ya sebesar gini ya, teman-teman lihat lah ya. Jadi nasi itu paling sebetulnya sebesar kepalan tangan kita, kemudian sayuran itu cukup banyak gitu ya. Nah, dan lauk pauknya itu berkaitan dengan protein, sumber protein gitu ya. Jadi kalau protein, kalau misalnya daging ayam, misalnya daging atau daging sapi misalnya ya, cuma sebesar ini ya, telapak tangan ini segini. Tebelnya ya kurang lebih setebal gini gitu ya. Itu sekali kita makan dalam satu porsi kita. Dan yang dipastikan lagi adalah bukan cuma sekedar itu, tapi memang bahan-bahan yang kita makan itu sebaiknya adalah bahan-bahan yang minimal proses. Artinya sayur misalnya, contoh misalnya sayuran hanya mungkin dicah gitu ya, tapi bentuknya udah bukan yang jangan sampai nggak kelihatan. Contoh kalau kita makan daging gitu ya, dagingnya itu masih daging yang kelihatan itu daging ayam misalnya, atau daging sapi atau daging ikan gitu ya, tapi bukan bentuk olahan. Contoh misalnya kayak misalnya sosis kah atau ham kah gitu ya. Nah, jadi bentuk-bentuknya itu yang dimaksud di sini adalah bentuk-bentuk makanan yang masih hampir dalam artian minimal proses lah ya teman-teman gitu ya. Nah, itulah yang sebetulnya yang akan nutrisi yang diharapkan yang seharusnya kita makan dalam seharian kita untuk memastikan nutrisi tubuh kita itu terpenuhi. Nah, yang lainnya itu adalah ini kombinasinya itu ada aktivitas fisik, kemudian pastikan minum air kurang lebih 8 gelas per hari, kemudian pantau berat badannya gitu ya, untuk memastikan kesehatan kita itu sekarang bukan cuma sekedar masalah berat badan, tapi kita lebih mengukur lingkar perut gitu ya. Jadi lingkar perutnya kita itu idealnya nggak perempuan, nggak laki-laki, yaitu setengah dari tinggi badan. Contoh misalnya kalau tinggi badannya 160 cm, nah berarti lingkar perutnya itu nggak boleh lebih dari 80 cm gitu ya. Dan untuk gula, garam, dan lemak juga itu diperhatikan komposisinya. Jadi jangan terlalu kebanyakan juga gitu ya. Nah itulah sebetulnya yang diharapkan sel tubuh kita untuk melengkapi sel tubuh kita itu bisa maksimal dalam menjalankan fungsinya, dan tujuan akhirnya adalah kita bisa tetap dalam kondisi yang sehat ya. Jadi kok teman-teman lihat di kiri kanan ini gambarnya gitu ya. Tubuhnya itu penuh dengan unsur alami. Nah, pertanyaannya sederhana gitu ya. Bagaimana dengan keseharian kita? Apakah kita yakin kondisi tubuh kita saat ini tuh seperti kayak gini gitu ya? Atau ya seperti gambar yang tadi ya, yang pertama gitu ya, yang isinya banyak junk foodnya gitu ya, banyak-banyak makanan-makanan unprocessed. Nah, kebayang kalau kondisi kita ada di tahap seperti itu, nah dan sudah berlangsung berapa lama gitu ya, kalau sudah berlangsung setahun, 2 tahun, bahkan bertahun-tahun gitu ya, tidak dengan komposisi makanan yang seperti ini. Nah, kira-kira teman-teman bisa bayangkan kan, sel tubuhnya kita itu sekarang seperti apa gitu ya. Apakah mereka mempunyai semua ke 37 triliun sel tadi itu, apakah masih mempunyai kemampuan yang sama seperti di awal untuk bagaimana bertahan, bukan sekedar bertahan, itu memaksimalkan setiap fungsi organ tubuhnya kita gitu ya. Nah, menurut survei pemeriksaan kesehatan dan gizi nasional Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, 40% masyarakat itu ditemukan memiliki asupan gizi yang berlebihan atau tidak memadai. Ya, jadi artinya kalaupun makanan kita nggak kelaparan, tapi cenderungnya akhirnya
berfokusnya adalah kepada vitamin E dan K, yaitu enak dan kenyang. Kebanyak nggak, saya percaya di sini sudah belajar tentang kesehatan, mungkin sudah mulai belajar menerapkan juga ya. Tapi di luaran sana gitu. Nah, banyak akhirnya berlebihan malah jadi kayak seperti kayak gini gitu ya. Jadi mulai obesitas gitu, terus tekanan darah tinggi dan sebagainya gitu ya. Nah, itu akibat dari dalam pemilihan isi piringku tadi gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya sederhana. Buat teman-teman yang masih belajar untuk menyukai yang namanya asupan yang alami gitu ya, daun-daunan sayur kayak gitu gitu, kadang-kadang saya suka perhatikan gitu ya, jadi daun satu lembar aja daunnya nggak dimakan gitu ya, hanya satu padahal gitu ya. Nah, jadi apalagi kalau kayak tadi ya, maksudnya porsinya lumayan besar di dalam sekali kita makan di satu piring nasi, piring di satu piringnya kita gitu ya, dalam sekali makan gitu. Nah, jadi dan kemudian misalnya senangnya lebih seneng misalnya lebih kayak apa ya, unsur-unsur yang ya makanan-makanan hari ini lah ya gitu ya. Nah, jadi ya kebayang gitu kan, tubuhnya bakal kekurangan gizi yang sangat tinggi sebetulnya, karena semua penyakit itu munculnya bukan karena langsung kejadiannya karena kita nggak makan, nggak, isi piring kita nggak bagus dalam satu hari gitu ya, nggak sesuai dengan yang disarankan gitu ya, langsung sakit enggak kan, tapi dia butuh waktu. Setiap orang beda-beda gitu, tergantung ketahanan tubuhnya juga seperti apa gitu ya. Nah, tapi yang pasti cepat atau lambat kalau itu tidak dibenahi ya tadi ya, akhirnya titik akhirnya akan terjadi penyakit, yaitu vonis penyakit, dan penyakit itu kalau dibiarkan ya udah gitu ya, nggak bertahan akhirnya ngalamin kematian gitu ya. Nah, tapi kematian itu pasti, cuma kematian dengan kualitas hidup yang seperti apa. Kan nggak mau ya di kondisi yang penyakit, terbaring di tempat tidur bertahun-tahun, nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, amit-amit banget. Nah, makanya sekali lagi perlu perhatikan, salah satunya adalah nutrisi isi piring kita setiap makan seperti apa gitu. Ya, realitanya ternyata banyak masyarakat asupan gizinya berlebihan atau nggak memadai gitu ya. Nah, untuk itu tentunya kan kita di hari ini masih berkumpul semua di sini, masih punya kesempatan untuk memperbaiki ya. Nah, artinya tinggal keputusannya tadi, pilihannya mau sehat atau pilihannya mau sakit gitu ya. Tentu saya percaya teman-teman semua di sini pasti pilihannya pengen sehat kan. Nah, oleh karena itu mulai dari isi piringnya gitu ya. Tapi apakah mudah gitu waktu kita melakukannya untuk orang-orang yang tidak terbiasa dengan pola makanan semuanya serba alami tadi gitu, karena sudah banyak sekarang itu banyak pola makan atau makanan-makanan yang rasanya itu udah rasa buatan gitu ya. Jadi rasanya tuh udah rasa sintetik yang nggak asli seperti aslinya gitu ya. Makanya waktu mau pindah lagi ke makanannya seperti ini, biasanya nggak mudah gitu. Nah, untuk itu bersyukurnya kita ada di zaman di masa semua-muanya serba teknologi, termasuk teknologi pangan ya teman-teman. Nah, makanya ada kabar baiknya adalah untuk kita sambil belajar lagi untuk memperbaiki taste-nya lidah kita, untuk kita bisa merasakan makanan yang alami gitu ya, terbiasa dengan makanan-makanan yang alami tadi gitu ya. Nah, sambil kita bisa menambahkan dengan yang namanya suplementasi gitu ya. Jadi suplementasi dengan adanya teknologi pangan tadi, bahan alami yang bagus banget gitu, itu bisa diekstrak gitu ya, bisa dibikin sehingga dalam bentuk tablet, dalam bentuk powder ya gitu, bisa dalam bentuk gel gitu ya, sehingga kita tinggal konsumsi, kita dapetin manfaat yang setara dengan yang aslinya gitu ya. Nah, tapi tetap itu sebagai sifatnya suplementasi, artinya pelengkap ya teman-teman, bukan sebagai yang utama. Nah, berkaitan dengan pemenuhan nutrisi ini, apa sih yang Atomi bisa bisa berikan buat kita? Nah, ini ada yang namanya Atomi 100% pure spirulina gitu ya. Nah, ini tuh sering disebut sebagai superfood. Nah, apa sih keistimewaannya dengan kita tadi ya, sebagai pelengkap untuk kita bisa melengkapi kebutuhan harian kita yang sifatnya segitu banyaknya tadi gitu ya. Nah, kita kenalan dulu dengan spirulina. Ya, saya nggak tahu apakah di antara teman-teman semua sudah pernah mengkonsumsi spirulina dari perusahaan lain atau pernah dengar gitu ya. Ini sebetulnya ini vitalitas hijau dari spirulina ini udah selama 3,6 juta tahun yang lalu. Jadi udah berjuta-juta tahun yang lalu itu spirulina itu sampai hari ini masih ada. Artinya berarti ini salah satu jenis tanaman, tapi sebetulnya dia tanaman ganggang hijau ini
sebetulnya bukan murni seperti tanaman ya teman-teman. Jadi dia itu adalah seperti sejenis makhluk hidup seperti mikrobiom gitu lah ya. Nah, jadi sebetulnya spirulina itu bentuknya kayak spiral gitu dan panjangnya 1 mm. Nah, dia itu sudah berusia tua banget gitu ya, sampai hari ini masih ada gitu kan ya. Berarti ada satu manfaat yang luar biasa dari si ganggang ini sehingga dia bisa bertahan sampai hari ini gitu ya. Nah, spirulina sendiri mengandung sekitar 60% protein. Ya, jadi spirulina itu isinya 60%, bahkan ada yang bilang sampai 70% protein. Makanya itu disebut sebagai superfood ya. Dan spirulina sendiri itu kita akan lihat dulu yang selanjutnya ya. Nah, kita lihat kayak gini dulu. Nah, atomi spirulina itu dihasilkannya ada di perairan di Hawaii, di Samudra Pasifik. Nah, di situ berlokasinya tuh di tengah-tengah kepulauan Hawaii itu di Kayula Kona. Jadi gini ya teman-teman, kalau teman-teman pernah tahu spirulina gitu ya, atau pernah konsumsi, mungkin teman-teman bisa lihat banding-banding lah ya sendiri gitu ya. Karena kita yang namanya makan satu nutrisi pasti pengennya maksimal gitu ya dari si kandungan satu nutrisi tersebut. Nah, apa sih bedanya spirulina atomi dengan yang ada di pasaran gitu ya? Nah, spirulina atomi salah satunya bisa jadi pilihan kenapa? Karena dia punya kualitas bahan yang sangat baik. Kualitas bahan yang sangat baik itu tentunya dilihat dari pengembangbiakan si spirulina ini. Kenapa dipilihnya di Hawaii? Karena di Hawaii itu sinar mataharinya itu kuat gitu. Jadi untuk perkembangbiakan yang maksimal dari spirulina itu dibutuhkan sinar matahari yang kuat, tapi curah hujannya sedikit. Jadi nggak boleh terlalu banyak juga. Dan kenapa di Hawaii juga? Karena di Hawaii ini banyak banget gunung-gunung berapi ya di mana hasil letusannya di waktu-waktu yang lampau itu membuat banyak sekali kandungan mineral yang tersebar di kepulauan Hawaii dan di lautnya ini gitu ya. Nah, itulah sebagai makanannya spirulina. Dan dia daerahnya juga masih jauh dari apa cemaran lingkungan gitu gitu. Jadi daerah si airnya itu masih bersih dan dia ada di pH yang alkalin yaitu 9,5 sampai 10 gitu ya. Nah, itu yang bikin spirulina ini punya kualitas yang sangat bagus dan spirulina ini juga sudah mendapatkan sertifikat GMO, artinya sertifikat eh, bebas dari rekayasa genetik. Ya, kalau mau diomongin kayak bebas dari apa namanya? Dari cloning gitu ya. Nah, jadi dia berkembang biak secara alami. Nah, kemudian hmm, nah itu yang membuat si spirulina atom ini jadi yang istimewa gitu. Nah, dan membran sel spirulina yang terbuat dari pektin ini, serat makanannya mudah larut sehingga mudah dicerna, bisa mencapai tingkat penyerapan itu lebih dari 95%. Nah, spirulina itu seperti dikatakan itu adalah sumber protein terbaik terdiri dari 60 sampai 70% protein. Dan bahkan disebut juga itu lebih tinggi dari protein yang ada di daging sapi bahkan gitu ya. Kan kita tahu kalau yang namanya protein itu banyak tingginya adalah di daging-dagingan, di hewani gitu ya, dibandingkan dengan di unsurnya dari nabati. Tapi ternyata spirulina bisa lebih tinggi daripada protein yang ada di daging gitu ya, di hewani. Nah, selain itu spirulina juga mengandung nutrisi, jadi bukan ditambahkan ya teman-teman, tapi memang diteliti kandungannya itu ada 60 jenis nutrisi esensial yang berbeda-beda. Ya, jadi termasuk protein, karbohidrat, lemak, serat, vitamin, dan mineral. Dan yang luar biasanya, spirulina atomi ini yang istimewanya, kenapa? Satu lagi ya tadi saya lupa jelaskan, yaitu ada teknologi yang dipatenkan. Artinya juga nggak bisa ditiru orang yang lain, yaitu teknologi seawater freeze drying. Ya, di mana teknologi dengan menggunakan teknologi ini meminimalisir hilangnya antioksidan dan nutrisi akibat panas dan oksidasi gitu ya. Jadi memastikan bahwa kandungannya, mutunya itu masih mirip seperti aslinya gitu ya. Jadi tidak berkurang. Nah, sementara banyak di luar sana, nggak sedikit maksudnya, spirulina yang dengan menggunakan teknologi yang
pemanasan, pengeringan gitu ya. Jadi membuat si nutrisinya berkurang. Nah, sementara yang spirulina atomi teknologinya yang paten dan ini salah satu yang bikin jadi istimewa gitu ya, memastikan bahwa kita masih mendapatkan unsur-unsur dari spirulina itu masih maksimal, tidak berkurang sedikit pun. Nah, ini kandungan-kandungannya terdiri dari 18 jenis asam amino. Di situ ada usually isolisin, lisin, terus kemudian metionin, penin. Nah, itu nanti teman-teman bisa baca ya. Dan kalau teman-teman mau juga bisa Google apa aja sih kandungan dari masing-masing tersebut, manfaatnya untuk apa aja. Kemudian ada 15 jenis asam lemak, di mana kita tahu lemak di sini yang dimaksud adalah lemak baik, yaitu ada DLA, DHA, DHA. DHA ini adalah untuk salah satunya untuk perkembangan otak. Makanya bagus banget untuk anak-anak yang sedang perlu, yang di tahap sekolah gitu ya. Mereka perlu untuk bagaimana memaksimalkan potensi otaknya. Tapi buat kita juga, itu juga bagus juga untuk memastikan otak kita terus bisa berfungsi gitu ya, untuk mengolah data dan apapun gitu. Nah, dan ini ada lagi yang lain, ada alpha linoleic acid, ada macam-macam ya teman-teman. Pokoknya ada 15 jenis asam lemak. Kemudian ada 13 jenis mineral. Di antaranya adalah kalsium, zat besi, magnesium, mangan, fosforus, potasium, sodium, zinc, ada selenium, kromium, manganis, dan yang lain-lain lagi ya. Kemudian ada 12 jenis vitamin, yaitu ada beta karotin, ada folic acid, ada vitamin E, vitamin K, B1, B2, B6, B12, C, vitamin A, niacin, dan vitamin D. Dan ada juga 5 jenis zat antioksidan, yaitu beta-karotin, klorofil, karotenoid, pikosianin, dan SOD. Nah, saya mau apa? Mau coba menjelaskan gitu ya, tidak satu-satu. Saya akan jelaskan tentang manfaat protein secara umum lah ya. Kenapa kita butuh protein gitu. Nah, untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, otot, kulit, dan rambut, kemudian mendukung fungsi kekebalan tubuh, sumber energi, membantu produksi hormon dan enzim, mengangkut nutrisi dalam tubuh, pertumbuhan tulang yang kuat, mencegah kerontokan rambut, membantu menjaga berat badan, memberikan rasa kenyang lebih aman. Nah, kalau dilihat sumber protein itu seperti ini ya, teman-teman gitu ya. Ada berbagai jenis protein hewani, nabati, ada telur, dan sebagainya. Nah, manfaat protein ini teman-teman bisa dapatkan lewat spirulina juga ya teman-teman. Nah, coba diperhatikan ya. Bedanya spirulina dengan stik ini alias stik dari daging sapi gitu ya. Ini nutrisinya per 100 gram menurut lembaga USDA di Amerika per 100 gram ya teman-teman ini ya. Proteinnya itu bisa diperoleh 57 gram. Sementara daging sapi yang digadang-gadang itu proteinnya tinggi, emang tinggi banget gitu ya. Per 100 gramnya itu ternyata hanya 25 gram gitu ya. Berarti memang lebih tinggi spirulina kalau dengan graman yang sama ya teman-teman. Kemudian zat besinya juga bahkan bisa memenuhi 158%. Nah, kalau ini cuma 13%. Kalsiumnya 12%. Kalau ini dari daging sapi ini kalsiumnya hanya 1% ya. Lemaknya 8 gram, ini lemaknya yang sapi lebih tinggi ya, 19 gram. Jadi luar biasa ya, spirulina memang kalau walaupun dia nabati gitu ya, tapi ternyata dia bisa memenuhi protein yang lebih tinggi daripada hewani bahkan ya. Nah, kemudian tadi juga disebutkan spirulina juga manfaatnya adalah ada kandungan asam amino. Nah, asam amino itu adalah batu batanya untuk membangun protein, gitu ya. Jadi protein bisa fungsi perlu adanya asam amino. Ya, dan dia punya peran vital bagi tubuh yaitu membangun, memperbaiki jaringan, meningkatkan imunitas, mendukung fungsi otot, menstabilkan suasana hati gitu ya. Jadi suasana hati yang sering gampang marah-marah, depresi, stres gitu ya, penting banget untuk masukin asam amino ini. Kemudian menyediakan energi, membantu pembentukan hormon dan neurotransmitter fungsi tubuh dan otak. Nah, kalau dilihat ini sumber-sumber asam amino ini teman-teman bisa lihat ya, ada berbagai macam ada ikan, kemudian ada sayur-sayuran juga gitu ya. Banyak lagi gitu ya. Jadi ini semua mengandung asam amino. Nah, kemudian fungsi utama asam lemak itu juga ada di dalam kandungan spirulina kita yang atomi yaitu tujuannya adalah untuk penyediaan energi untuk sel dan sebagai cadangan energi, membantu penyerapan vitamin A, D, E, dan K,
membentuk membran sel ya di otak, di jantung kita perlu banget untuk hormon juga perlu banget yang namanya lemak. Kemudian bertindak sebagai prekursor untuk berbagai molekul biologis penting, berperan dalam perkembangan fungsi organ otak dan jantung ya. Nah, teman-teman bisa lihat contoh dari sumber asam lemak ini seperti gambar ini ada alpukat, ada macam-macam ya, ada kacang-kacangan gitu ya. Terus juga ada sumber dari ikan gitu kan, dari telur gitu ya. Nah, itu sumber dari asam lemak. Nah, tapi teman-teman bisa dapatkan ini di spirulina ya. Nah, kemudian kandungan dari spirulina yang lain adalah mineral, ya. Dan di mana fungsi utama dari mineral itu adalah membantu tubuh berkembang dan berfungsi untuk perkembangan, pergerakan, produksi energi, pemanfaatan dan pemeliharaan homeostatis internal, di mana tujuannya adalah tubuh tetap seimbang, tetap stabil meskipun ada perubahan yang dari luar gitu ya. Jadi tubuh bisa tetap mempertahankan stabil. Nah, sumber dari mineral sendiri macam-macam ya teman-teman. Di sini kayak ada buah zaitun, ada juga ikannya di sini kalau lihat ada ikan tuna, kemudian ada udang, ada kacang-kacangan, ada tomat gitu ya. Jadi semua itu mengandung unsur-unsur mineral ya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu di dalam spirulina juga ada kandungan vitamin. Nah, fungsi utama vitamin saya nggak jelaskan satu persatu, tapi secara umum aja gitu ya. Yang pertama itu sebagai pengatur dan koenzim dalam proses metabolismenya tubuh. Ya, khususnya untuk metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak yang penting untuk menghasilkan energi dan menjaga fungsi seluler, di mana fungsi seluler ini adalah aktivitas sel yang berkaitan dengan pembelahan sel untuk pertumbuhan dan perbaikan untuk menjalankan fungsi tubuh secara keseluruhan. Ya, jadi berkaitan dengan aktivitas sel tadi ya, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah membantu enzim mengkatalisis reaksi kimia sehingga metabolisme itu berjalan optimal untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Nah, dan di sini antioksidan ya. Tadi ada kandungan antioksidannya, ada beta karoten. Artinya beta karoten itu adalah zat pigmen yang memberi warna oranye atau kuning pada tanaman. Itu disebutnya beta karoten. Jadi zat pewarna pada satu tanaman itu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah sebagai antioksidan kuat untuk melindungi sel, untuk kesehatan mata dan kulit, untuk sistem kekebalan tubuh, membantu mengurangi resiko kanker dan penyakit paru-paru. Nah, contoh makanannya seperti ini gitu ya. Tapi di spirulina ternyata juga ada kandungan beta karoten. Nah, kemudian klorofil. Klorofil itu adalah pigmen hijau pada tumbuhan. Jadi pewarna pada tumbuhan yang warna hijau gitu ya. Nah, tujuannya adalah untuk meningkatkan detoksifikasi hati. Ya, jadi buat teman-teman yang pengen mendetoks nih tubuhnya gitu ya, karena ternyata setelah tadi dijelaskan, oh ya berarti makanan saya selama ini luar biasa misalnya gitu ya. Lebih banyak makanan yang berunsur E dan K, enak dan kenyang tadi gitu ya. Nah, jadi perlu kita bantu untuk walaupun tubuh bisa melakukan detox detox secara alami, tapi kebayang ya kalau terlalu berlebihan, ya kita perlu bantu dari luar untuk bisa memaksimalkan detoxnya tubuh kita ya. Nah, dengan spirulina ini gitu ya. Dan salah satunya dengan sumber yang ada di sebelah ini yang teman-teman lihat gitu ya. Nah, kemudian mendukung program untuk yang turun berat badan, bukan secara langsung turun berat badan ya teman-teman, tapi dia sifatnya dengan membantu rasa kenyang, mengatur hormon ya. Kemudian membantu pembentukan sel darah merah, mencegah kanker, ini termasuk kanker usus dan kanker pankreas, kemudian anti radang, anti bakteri, sehingga bantu untuk mengatasi masalah jerawat dan alergi-alergi kulit lainnya, kemudian menyembuhkan luka, memperbaiki kulit akibat paparan sinar matahari. Dan ini sebetulnya membantu juga untuk apa anti aging ya. Kemudian, nah ini melancarkan pencernaan, mengatasi sembelit ya. Nah, jadi karena kalau terlalu banyak kotoran di dalam perut berhari-hari nggak dibuang, itu juga akan membuat sel tubuh kita melemah gitu ya. Kemudian mencegah bau badan dan bau mulut. Nah, ini fungsinya dari klorofil, dan klorofil ini ada di spirulina juga selain di sayur-sayuran yang di sini yang teman-teman bisa lihat gitu ya. Terus ada vikosianin. Vikosianin ini adalah pigmen warna biru yang hanya terdapat pada spirulina. Jadi tidak didapatkan di yang lain ya. Untuk spesial yang vikosianin itu hanya ada di spirulina. Dan itu sebagai senyawa bioaktif di mana berfungsi sebagai antioksidan yang kuat
untuk melawan kerusakan akibat stres oksidatif dan antiinflamasi untuk mengurangi peradangan di dalam tubuh. Nah, kemudian sebetulnya ada satu lagi yaitu SOD. SOD itu adalah super oxide dismutase ya. Nanti saya coba kasih lihat lagi yang tadi ya. Nah, ini tadi kan ada SOD ya. Nah, SOD ini adalah di dalam badan kita sendiri sebetulnya ada gitu ya SOD itu gitu. Tapi dengan meningkatnya umur dan dengan seberapa banyaknya kita sudah terpapar radikal bebas gitu ya, sehingga akhirnya akan menurun. Nah, dengan minum spirulina memang ini cukup banyak ya. Ini membantu tapi butuh waktu yang panjang, intinya seperti itu ya. Nah, jadi teman-teman bayangkan gitu ya, berapa banyak makanan yang kita harus makan gitu setiap harinya untuk memenuhi kebutuhan nutrisi-nutrisi ini tadi. Di mana nutrisi ini kita sama-sama reminder di kita butuh nutrisi untuk memenuhi kebutuhan sel tubuhnya kita. Kalau kita nggak suatu saat nggak mau kena sakit akibat fungsi sel tubuh kita makin menurun, makin melemah, dan akhirnya tidak berfungsi lagi gitu ya. Nah, tapi berapa banyak sih makanan yang kita harus makan? Teman-teman perhatikan ya, seperti kayak gini ya. Dari proteinnya, dari asam aminonya, kemudian dari asam lemaknya, dari mineralnya, dengan macam variasinya, dari vitaminnya gitu ya, dengan banyak berbagai jenis di sini gitu ya. Nah, kemudian berbagai jenis banyak sayuran gini. Nah, berapa banyak sih kita sanggup untuk makan ini semua gitu ya. Nah, dan kalaupun sanggup kita membelinya gitu ya, udah pasti kita butuh butuh apa ya? Butuh effort untuk menikmati makanannya. Ya kecuali yang sudah terbiasa dengan jenis-jenis yang seperti ini gitu ya. Tapi kalau belum terbiasa, pasti lumayan ya rasanya gitu ya untuk usaha untuk secara nilai rupiahnya udah pasti nggak murah gitu kan. Dan udah pasti untuk upaya makannya juga butuh tambahan lain ya untuk yang tidak terbiasa. Tapi kalau mungkin buat teman sini terbiasa, ya secara harganya yang lumayan jadinya ya. Nah, makanya salah satunya selain tetap kita belajar untuk bagaimana kita bisa mengkonsumsi bahan-bahan alami tadi gitu ya. Nah, tapi yang pastikan organik ya teman-teman gitu ya. Jadi pastikan organik dan apa itu yang kita konsumsi gitu kan. Nah, kalau kita bisa konsumsi dan ternyata gitu kan, ternyata berdasar penelitian juga banyak bahan pangan alam itu yang 50 tahun lalu, berapa puluh tahun lalu gitu ya, masih jumlah misalnya satu mangkuk ayam, satu mangkuk bayam itu sekarang itu sudah berkurang banyak dibanding 50 tahun lalu secara jumlah misalnya zat besinya seperti itu gitu ya. Nah, jadi untuk itu makanya kita bisa pertimbangkan untuk memaksimalkan kita nggak malnutrisi, kita tetap bisa ternutrisi dengan baik tubuh kita. Nah, kita bisa dengan menggunakan spirulina ini. Dan spirulina ini juga sebetulnya oleh NASA gitu ya. NASA itu salah satu lembaga yang mengatur apa penerbangan yang berkaitan dengan luar angkasa gitu ya di udara gitu. Nah, NASA ini juga sudah merekomendasikan dan mereka sudah menggunakan spirulina itu untuk awak pesawat atau astronot yang bertugas di luar angkasa sehingga mereka tetap bisa bertahan hidup di sana gitu ya. Nah, mereka sangat merekomendasikan banget spirulina ini gitu kan. Bahkan setelah mereka gunakan sebagai suplemen untuk bertahan selama di luar angkasa tadi, akhirnya di situ mereka meneliti lebih lanjut gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat di bawahnya ada link yang dibagikan. Teman-teman bisa cek sendiri, googling sendiri gitu ya. Nah, kemudian, nah dari hasil penelitian tadi di ini teman-teman bisa buka di PubMed ya teman-teman. Nah, manfaat spirulina itu ternyata berkaitan dengan masalah kelelahan. Jadi buat teman-teman yang sering ngalamin kelelahan gitu ya, karena tingkat stres tinggi, aktivitas tinggi gitu kan. Nah, jadi kelelahan yang terus-menerus gitu. Nah, ini sangat bagus banget untuk rutin mengkonsumsi yang namanya spirulina ini. Karena spirulina ini mampu untuk menyumbangkan untuk energi energi kita itu level energinya itu makin tinggi gitu ya. Nah, kemudian karena sekali lagi sel tubuh kita itu bisa berfungsi dengan maksimal itu butuh yang namanya energi gitu ya. Nah,
energi itu tadi membuat si sel tadi aktif, bisa aktif eh, memperbaiki tubuh kita, bisa aktif untuk meregenerasi selnya gitu ya. Nah, kemudian berkaitan juga dengan alergi, ya berbagai macam alergi. Kemudian rinitis itu berkaitan dengan kelenjar cairan di hidung gitu ya. Dan ini juga disebut sebagai immunomodulation. Jadi untuk menyeimbangkan sistem imunnya kita juga ya, meminimal terjadinya inflamasi di tubuhnya kita gitu ya. Nah, kemudian dia juga sebagai antiviral, yaitu sebagai antivirus ya. Di situ untuk orang-orang yang mengalami influenza gitu ya, herpes gitu. Kemudian di sini bahkan untuk orang-orang yang sudah terpapar HIV, mereka itu kan sistem pertahanan tubuhnya udah rusak gitu ya. Jadi mereka nggak bisa deket orang yang misalnya lagi terpapar virus, mereka deketan gitu ya. Mereka hanya sekedar pilek batuk aja itu bisa langsung parah buat mereka gitu ya. Nah, dengan mengkonsumsi spirulina ini secara rutin itu membantu pertahanan tubuh mereka lebih baik. Jadi nggak terlalu ringkih ya. Nah, kemudian ini berkaitan dengan kolesterol juga, ini bisa membantu untuk menurunkan kolesterol, tapi bukan artinya sebagai obat turun kolesterol, tapi membantu. Kemudian juga berefek untuk orang-orang yang punya masalah diabetes, itu bagus banget untuk mengkonsumsi spirulina ini ya. Kemudian sebagai anti cancer ya, di mana di sini untuk mencegah terjadinya perkembangan dari si cancer atau tumor tadi. Nah, kemudian dia juga berfungsi untuk mendetoks logam-logam berat yang ada di tubuh kita ya. Ini contohnya arsenik gitu ya. Nah, kemudian ini bersifat sebagai antioksidan ya. Nah, ini terutama di pikosianinnya itu adalah salah satu unggulan dari spirulina ini. Kenapa? Karena dia mampu untuk membuat si tubuh kita itu kalau ada sel-sel yang bermutasi, nah dia akan segera mendukung untuk segera memerintahkan sel-sel itu istilahnya melakukan apoptosis, itu artinya bunuh diri gitu ya. Jadi sel-sel yang nggak sehat itu bisa bunuh diri dengan rutin mengkonsumsi si spirulina ini gitu ya. Dan sebetulnya masih banyak lagi. Ini hanya dari PubMed aja gitu ya. Nah, dan di sini dari surveinya mereka mengatakan bahwa spirulina itu adalah suplemen yang aman, tanpa efek samping boleh dibilang hampir tanpa efek samping, selama kita mengkonsumsinya dengan dosis yang sesuai dengan yang dianjurkan. Nah, dan sekali lagi spirulina atomi itu kenapa jadi yang luar biasa, karena saya pernah konsumsi dulu dari perusahaan yang lain, itu masih ada bau anyirnya. Karena kan memang yang namanya unsur laut pasti berbau anyir, wajar ya. Nah, tapi berkat dengan teknologi pengolahannya itu gitu ya, dari mulai dipanen sampai jadi powder tadi gitu kan, dengan teknologi seawater freeze drying tadi. Nah, itu membuat si spirulina ini jadi bebas bau gitu ya. Ya kalau kalau dimakan masih ada rasa kayak berasa daun gitu, tapi nggak berbau hanyir seperti yang pada umumnya gitu ya. Nah, rekomendasi dari konsumsi harian spirulina ini yaitu dewasa adalah 1 sampai 3 gram per hari. Ya, batas amannya bahkan ada yang sampai bilang 8 gram, itu udah banyak banget lah ya. Nah, tapi umumnya 1 sampai 3 gram per hari. Nah, untuk anak-anak adalah 0,3 sampai 0,7 gram per 10 kilogram berat badan untuk anak-anak ya. Jadi kalau dewasa untuk hanya sekedar maintenance aja, untuk tadi ya menyeimbangkan makanan kita harian kita untuk memastikan semua nutrisi tadi paling tidak kita bisa dapat gitu ya. Nah, itu bisa dipenuhi dengan 2 kapsul, di mana masing-masing kapsul itu berisi 400 gram. Nah, inilah kenapa Atomi disebut 100% pure spirulina, karena kita nggak usah bingung lagi ngitung, karena dia benar-benar murni hanya spirulina aja, tidak ditambahkan dengan yang lain-lain gitu ya. Jadi kalau dia bilang 400 gram, berarti memang 400 gramnya itu full spirulina gitu ya. Dan ini dengan kita konsumsi 2 sehari, kita dapat 800 gram. Jadi hampir 1 gram lah ya per hari gitu. Nah, untuk anak-anak sekitar 1 kapsul atau setengahnya, tergantung ya berat badannya gitu ya teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya kita pengen untuk diet, atau kita pengen untuk apa namanya, ada masalah kesehatan, kaitan nama imun dan yang lain-lain, alergi gitu, kita bisa naikkan gitu ya. Atau untuk detox kita bisa naikkan juga gitu. Nah, jadi dan ini tuh sebetulnya kelebihannya adalah
kalau sediaan itu kan dalam bentuk powder ya teman-teman. Jadi ada yang bisa dibikin, mau dibikin smoothies bisa gitu, campuran smoothies gitu ya, atau misalnya mau dimakan kayak gitu bisa gitu ya. Atau saya kadang-kadang hanya dikunyah aja gitu ya. Jadi kalau ini kan seperti kayak gini ya. Ini makanan harian saya setiap hari itu saya sekeluarga pasti makan ya, minimal untuk kebutuhan sehari-hari lah ya gitu. Seperti kayak gini ya. Jadi kecil juga, dan ini bisa dibuka juga si apa namanya? Ini bisa dibuka juga si kapsulnya kalau nggak mau kapsulnya dimakan gitu ya. Dan bahkan ini bisa untuk masker ya. Jadi kalau di kita itu kita dicampur air sedikit terus kita bisa oles untuk masker, terutama untuk kulit-kulit yang berjerawat gitu ya, atau kulit-kulit yang habis terkena sunburn tadi gitu kan, untuk apa, regenerasi lagi. Nah, jadi sekali lagi, kalau kita pengen sel tubuh kita tetap sehat, yang jumlahnya triliunan sel itu, karena kesehatan mereka akan berdampak pada kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Nah, kalau tadi kita konsumsi sekian banyak, nah pertanyaannya apakah cukup hanya dengan 5 ribuan per hari? Ya, dengan konsumsi atomi spirulina ini 2 butir per hari itu sekitar 5 ribuan per hari. Dan kita juga bisa juga membantu masyarakat sekitar kita gitu ya, yang secara misalnya mereka ada di bawah apa, mereka benar-benar apa, banyak di sekitar kita gitu ternyata yang masih punya masalah dengan nutrisi gitu ya, kekurangan nutrisi, malnutrisi gitu ya. Nah, kalau mereka harus beli sayur sekian banyak gitu, beli daging, pokoknya segala macam yang tadi disebutkan, pasti itu nggak mungkin banget nilainya hanya 5 ribuan ya teman-teman. Tapi dengan mengkonsumsi ini, mewakili keseluruhannya, itu bisa dengan 5 ribuan per hari. Jadi luar biasa banget ya. Nah, akhir kata, ini kok teman melihat ini adalah Aderai ya. Mungkin teman-teman tahu gitu ya, ini beliau adalah seorang binaragawan, tapi sekaligus sekarang beliau lagi menggaung-gaungkan kesehatan. Bagaimana masyarakat tuh diajak untuk sadar sehat tuh dari awal gitu ya. Beliau mengatakan sehat tidak menarik selagi masih kita miliki. Ya, nah seringkali kan kita karena masih sehat mengabaikan banyak hal tanpa sadar gitu ya, dari makanan dan sebagainya. Nah, tapi sehat jadi begitu menarik pada saat kita tidak memilikinya, yaitu pada saat kita sakit, betul ya? Nah, jadi seringkali kan waktu kita sehat, kita berpikir nggak apa-apa lah, menikmati hidup aja gitu ya, gitu. Nah, tapi ternyata sehat akan jadi begitu menarik waktu kita tidak memilikinya atau waktu kita sakit. Nah, jangan sampai kita semua di sini ngalamin dulu sakit, baru kita apa, cari cara 1.000 cara kadang-kadang gitu ya, dengan harga berapapun mungkin sehat itu belum tentu kita bisa miliki lagi gitu. Jadi bersyukur buat kita semua di sini yang sampai hari ini masih ada gitu ya, masih dengan segala kondisi kita, mungkin kita masih berjuang untuk kesehatan kita, tapi paling tidak kita masih berjuang untuk kita bisa lebih sehat lagi ke depannya. Nah, jadi pastikan mulai dari kita yuk, mulai dari setiap hari waktu kita makan pagi, makan siang, makan sore, kita lihat isi piring kita gitu, apa yang kita makan, dan kita lihat apakah isi piring kita itu akan membuat sel tubuh kita happy atau bikin sel tubuh kita malah menangis gitu ya. Nah, jadi itu aja sih gitu. Jadi kita sama-sama belajar untuk bagaimana kita memaksimalkan biar sel tubuhnya kita itu bisa berfungsi secara maksimal untuk tujuan akhirnya juga membuat sehat buat tubuh kita juga gitu. 구독, 좋아요 눌러주세요.